sudah sejak lama direlokasi ke rumah susun Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Meski demikian masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal warga yang sudah terlebih dahulu direlokasi menyatakan senang karena kondisi di rusun jauh lebih nyaman dan layak. Abdul Karim adalah salah satu warga Kampung Pulo yang sudah 2 minggu ini tinggal di rumah susun. Fasilitas air dan listrik di rusun terpenuhi. Ia mengaku lebih nyaman karena tidak harus hidup berdesakan seperti di Kampung Pulo. Abdul mengaku bukan hal mudah meninggalkan kebiasaan lama, terlebih ia telah 65 tahun tinggal di Kampung Pulo. Abdul mengimbau warga Kampung Pulo lainnya pindah ke rusun untuk kehidupan yang lebih baik. Warga di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur akibat upaya penertiban oleh petugas berlangsung sejak tadi pagi. Kita akan bergabung dengan reporter Amanda Dasrul yang berada di lokasi untuk mengetahui kondisi terkini. Amanda, seperti apa persisnya kondisi di lokasi saat ini? Juga kondisi saat ini di lokasi Kampung Pulo, Jakarta Timur di Jalan Jatinegara Barat tepatnya, ini saat ini sudah lebih kondusif dibandingkan sebelumnya yang sempat terjadi kericuhan. Namun tadi sempat terjadi kembali kericuhan oleh warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Jakarta Timur ini adalah warga dari RT 01, 08, dan RT 16 yang bertempat di bantaran Sungai Ciliwung. Ada sekitar 152 rumah warga dengan total ada 200 kepala keluarga yang saat ini rumahnya terkena imbas dari relokasi di wilayah Kampung Pulo ini. Relokasi ini merupakan program dari pemerintah untuk kembali menormalisasi fungsi Sungai Ciliwung agar tidak kembali terjadi banjir di wilayah Jakarta yang saat ini memang menjadi momok utama untuk wilayah ibu kota Jakarta. Dan saat ini upaya pembongkaran ini sedang dihentikan sementara untuk menunggu kondisi kembali kondusif, baru nanti rencananya akan kembali dilanjutkan dengan menunggu datangnya alat ekskavator baru dari Pemda DKI Jakarta. Yaudah. Baik, Amanda Dasrul melaporkan langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kita kini beralih ke informasi selanjutnya. Warga Kampung Pulo berlangsung ricuh, imbasnya terjadi kemacetan panjang di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Kemacetan berlangsung selama berjam-jam. Jalan Jatinegara Barat menuju Matraman sempat ditutup pada pukul 7 pagi tadi, namun kembali dibuka pada pukul 8:30. Akibat relokasi yang ricuh, terjadi kemacetan panjang yang mencapai 1 km di Jalan Optista Raya hingga Jalan Jatinegara Barat. Akibat padatnya jalur utama, kendaraan roda 2 dan roda 4 memilih melewati jalur Transjakarta.
akan direlokasi ke Rusunawa, Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Seperti apa fasilitas yang disediakan pemerintah Provinsi DKI untuk warga Kampung Pulo, dan mengapa hanya sebagian warga Kampung Pulo yang bersedia tinggal di Rusunawa? Berikut liputannya. Di Rusunawa, Jatinegara Barat inilah tempat relokasi bagi warga Kampung Pulo yang rencananya tempat tinggalnya akan dibongkar dalam proses normalisasi Sungai Ciliwung. Seperti kita tahu, Kampung Pulo merupakan tempat langganan banjir, terlebih lagi warganya ini tinggal di atas tanah negara. Nah, di Rusunawa, Jatinegara Barat ini terdapat 2 tower, ada tower A dan tower B, kemudian ini 16 lantai, dan tersedia ada 158 unit. Rusunawa ini merupakan program juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun ternyata baru 79 unit saja yang diisi oleh warga Kampung Pulo, karena masih ada sebagian warga Kampung Pulo lainnya yang tetap memilih untuk tinggal di Kampung Pulo dan tidak direlokasi di Rusunawa, Jatinegara Barat ini. Namun seperti apakah sebenarnya fasilitas yang diberikan di Rusunawa, Jatinegara Barat, dan seperti apakah alasan dari warga Kampung Pulo yang sudah lebih dulu untuk memilih tinggal di Rusunawa, Jatinegara Barat ini? Yuk kita cari tahu. Saya tengah berada di lantai 3 Rusunawa, Jatinegara Barat, namun ternyata di lantai 3 ini saja masih banyak unit-unit yang kosong, belum ditempati oleh warga Kampung Pulo yang semestinya sudah masuk daftar untuk direlokasi dan segera menempati Rusunawa, Jatinegara Barat ini. Namun sudah ada beberapa ini yang diisi, seperti salah satu contohnya unit yang satu ini. Kita coba cari tahu yuk, kira-kira seperti apa sih fasilitas dalamnya, kemudian apa alasan dari mereka untuk tinggal di sini. Assalamualaikum, Ibu, permisi. Ibu dengan Ibu siapa? Loli. Ibu Loli, aku boleh lihat dalamnya seperti apa? Boleh ya? Yuk, kita coba tahu. Permisi, assalamualaikum. Ibu, waduh, lagi masak nih ya. Ibu, aku mau lihat-lihat ini ada fasilitasnya apa sih nih yang diberikan di Rusunawa? Boleh tahu ya Bu ya? Ada apa aja sih? Mungkin boleh dikasih tahu? Tidur. 2 kamar tidur ya? Ibu. Ini 1, 2. Dan ini? Ini kamar anak dan ini kamar ibu. Kemudian apalagi nih Bu fasilitas yang mandi lengkap dengan WC-nya. Dapur juga ya? Dapur kompor? Ruang tamu. Kompor dari ibu semua bawa. Oh, kompor dari ibu semua. Berarti perlengkapan lainnya ini semuanya ibu yang dari bawa? Ibu. Dulu kan pemerintah kan mengadakan ada TV, ada apa tuh spring bed untuk tidur, tapi nyatanya nggak ada. Oh, berarti kalau untuk apa tempat tidurnya sendiri ini Bu? Semua ini dari kita. Rencana pemerintah kan dulu ada spring bed, ada TV katanya, nggak ada. Oh, tapi setidaknya sudah ada beberapa fasilitas tentunya yang dari menghindar banjir. Alhamdulillah itu ada. Kalau dipikir-pikir saya mengenakan di daerah sana di Gang Anda, walaupun banjir kita luas. Sini kan ruang lingkupnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, tentunya ternyata di Rusunawa, Jatinegara Barat ini setiap satu unitnya ini sudah tersedia ada beberapa fasilitas, dan diharapkan juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar warga Kampung Pulo yang masih tinggal di wilayah Kampung Pulo ini dapat segera menempati Rusunawa, Jatinegara Barat ini. Dari Jakarta. Warga rugi atas penggusuran. Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama enggan ambil pusing. Relokasi warga Kampung Pulo berlangsung ricuh, tidak sedikit warga menolak untuk direlokasi. Ahok mengklaim bangunan liar dirobohkan adalah tanah negara, jadi bukan hak warga untuk mendapat ganti rugi. Ahok menyerahkan sepenuhnya kejadian bentrokan di Kampung Pulo kepada kepolisian. Ia pun tidak berencana meninjau area bentrokan. Nanti kita katakan kita nggak bisa, kita hanya menyediakan rusun. Ya itu aja, ini ngotot. Rusun mau, duit mau. Ya ini kebiasaan. Saya katakan, udahlah kita tetap bongkar aja tanpa izin. Mendirikan bangunan di atas tanah negara. Kira-kira kalau dia bentuk ganti, kalau saya ganti, saya ditangkap nggak kira-kira? Kalau nggak ditangkap pun kira-kira nanti kalau saya bongkar rumah orang salah bangun di tanah dia, untuk ganti nggak?
Timur justru bersyukur dengan adanya relokasi. Mereka berharap mendapatkan tempat yang lebih baik ketimbang lokasi saat ini yang selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba. Kampung Pulau adalah salah satu wilayah di Jakarta yang jadi lokasi langganan banjir. Lokasinya yang berada di tepian Kali Ciliwung membuat warga harus selalu waspada terhadap bencana banjir. Pasalnya, banjir di lokasi ini datang tak kenal waktu. Ia bisa datang di siang hari atau saat warga terlelap tidur. Warga mengaku pasrah dan tak bisa berbuat banyak atas kondisi tempat tinggal mereka. Namun warga masih punya harapan untuk memiliki rumah yang lebih baik. Warga memimpikan janji pemerintah ini betul-betul nyata. Yang Ibu harapkan di tempat baru nanti, Bu? Apa? Keamanan ya, terutama kan tinggal di sini kan karena banyak musibah banjir gini, banyak yang kehilangan motor. Mudah-mudahan yang tempat baru nanti aman, nggak ada lagi kehilangan. Terima kasih Bu, semoga benar-benar terrealisasi dan menguntungkan semua warga di sini ya Bu. Terima kasih Bu Fitri. Selain warga di Kampung Pulau, warga di Bidara Cina, Jakarta Timur juga direncanakan untuk direlokasi agar tidak lagi terendam banjir. Dari Jakarta, Reza Ardiansyah, Harudin, Metro TV.